Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Dia mempunyai suatu kisah di mana waktu itu dia menginap di klinik tempat dia bekerja. Dan ketika malam, ternyata dia harus mengalami suatu hal yang menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau mau ngopi silahkan sambil ngopi, yang mau rebahan silahkan sambil rebahan, yang mau makan silahkan sambil makan. Kalau yang sambil kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Tapi kalau tetap mau mendengarkan, yang penting tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Malam itu aku sedang merapihkan beberapa berkas milik pasien yang datang ke klinik tempatku bekerja. Aku adalah seorang bidan yang baru dipindah ke desa ini. Desa yang agak jauh dari perkotaan. Di desa ini, aku disediakan sebuah rumah untuk tinggal selama menjalankan tugas. Lokasi klinikku berada di jalan utama desa. Tapi suasananya lumayan sepi dan cukup jauh juga dari rumah-rumah warga. Sebenarnya ada beberapa warung dan pangkalan ojek di samping klinik. Tapi kalau sudah malam begini, mereka sudah tutup. Sementara di belakang klinik hanya ada area pesawahan milik warga. Selesai merapikan berkas, aku pun mulai menyapu lantai klinik. Malam ini niatnya aku akan menginap di klinik, karena aku tidak berani pulang kalau sudah malam. Biasanya kalau selesai berjaga seharian di klinik, aku pulang pada sore hari. Agak menakutkan juga kalau harus pulang sampai malam, karena jalan menuju rumah yang disediakan untukku cukup gelap dan sepi. Tapi ternyata keputusanku untuk tidak pulang ke rumah menjadi keputusan yang salah. Pukul 22.30 aku memutuskan untuk tidur di sofa depan. Klinik ini sebenarnya hanya bangunan kecil dengan dua ruangan. Satu ruangan periksa dan satu lagi administrasi. Lalu di ruang tunggu di bagian depan dengan beberapa sofa dan kursi. Nah, di sofa inilah aku memutuskan untuk tidur dengan selimut. Di luar gelap gulita, tak ada penerangan sama sekali. Meski ini jalan desa, tapi bisa dibilang sepanjang jalan lampu penerangannya cukup minim juga. Angin dari luar sedikit masuk melalui ventilasi. Udara jadi sejuk. Aku pun mulai mengantuk dalam beberapa menit. Hingga tak terasa, aku pun mulai tertidur. Saat aku tertidur, aku mendengar suara pintu seperti diketuk oleh seseorang. Aku membuka mata dan mendadak terbangun dari tidurku karena pintu depan klinik diketuk. Yang pertama kali kulihat adalah jam dinding. Apakah aku bangun kesiangan? Namun ternyata tidak. Jam masih menunjukkan pukul 1:15. Siapa yang datang ke klinik jam segini? Aku mengambil kacamata dan memakainya. Selimut aku sibak dan segera bangkit dari sofa. Kakiku berjalan menuju pintu untuk mengecek siapa yang datang. Barangkali ada situasi darurat. Sesampainya di depan pintu, aku memasukkan kunci dan memutarnya. Pintu pun aku buka. Angin dingin langsung masuk. Dan ternyata di luar tak ada siapapun. Suasana malam begitu sepi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Halo? Ada orang? Ucapku masih melihat sekeliling. Setelah itu aku memutuskan untuk kembali masuk. Akan tetapi aku langsung terkejut ketika melihat di dalam klinik ada jejak kaki
Jejak kaki itu seperti bekas kaki yang menginjak tanah basah. Seakan ada seseorang yang berjalan menuju ke ruangan periksa. Seketika aku langsung diam. Di situ aku mulai ketakutan. Badanku pun mulai gemetar. Pandanganku langsung mengarah ke ruangan periksa. Siapa yang di sana? Siapa yang masuk? Sejak tadi aku di depan pintu, tapi gak ada yang masuk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapku dengan nada pelan. Mulutku terus saja berkomat-kamit membaca doa. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku memberanikan diri untuk berjalan ke ruangan periksa. Jantungku berdetak hebat saat itu. Sesampainya di depan ruangan periksa, aku mulai membuka pintu dan melihat ke dalam. Namun di dalam tak ada siapapun. Buru-buru aku kembali dan langsung menutup pintu. Ku ambil handphoneku yang ada di meja kecil. Aku berusaha untuk menghubungi seseorang. Aku menelepon Pak Andre, ketua RW yang bertanggung jawab di tempatku bekerja. Aku mau minta tolong agar dijemput. Harapanku, Pak RW masih bangun jam segini karena setauku dia cukup rajin meronda. Sayangnya, saat dibutuhkan, Pak Andre ini malah tidak mengangkat telepon. Sambil menunggu telepon diangkat, jejak kaki di lantai itu aku bersihkan dengan kain pel hingga benar-benar bersih. Nah, saat aku masih membersihkan itu, aku mendengar kembali pintu depan itu seperti diketuk. Aku langsung melempar kain pel dan melompat ke sofa. Aku lalu bersembunyi di dalam selimut. Aku sangat ketakutan waktu itu. Aku masih coba menghubungi Pak Andre. Aku sangat berharap Pak Andre mau mengangkat telepon dariku. Namun tetap saja Pak Andre masih belum menjawab telepon dariku. Dan ketukan itu kembali berulang. Aku masih diam di dalam selimut. Hingga saat ketukan itu berulang ketiga kalinya, disusul dengan suara seseorang. Permisi, permisi Bu Bidan. Mendengar itu aku langsung diam. Ternyata kali ini ada orang. Aku langsung keluar dari selimut dan berjalan ke arah pintu. Kuputuskan waktu itu untuk menyingkirkan rasa takutku. Ya, sebentar. Aku buka pintu tersebut. Terlihat ada seorang wanita memakai daster abu-abu muda yang sedang duduk di kursi panjang di depan klinik. Tangannya memegangi perut buncitnya. Mungkin kandungannya sekitar 7-8 bulan. Rambutnya tampak basah seperti habis mandi atau disiram air. Kemudian anehnya, wanita itu tidak memakai alas kaki. Selain itu, semuanya normal seperti manusia pada umumnya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku yang agak bingung melihat wanita itu. Ini Bu Bidan, mau periksa kandungan. Oh, sebentar, masuk dulu aja Bu, saya mau siapkan ruangannya. Ucapku yang kemudian bergegas masuk ke ruangan tempat biasaku memeriksa kandungan. Aku menyiapkan beberapa perlengkapan dan juga menyiapkan ranjangnya. Kira-kira 5 menit aku di sana, barulah aku keluar kembali untuk mempersilahkan pasienku masuk. Silakan Bu Su. Oh, loh, kemana perempuan itu? Tiba-tiba wanita itu sudah tidak ada lagi di tempat duduknya. Aku berjalan keluar sambil melihat sekeliling. Wanita itu sudah benar-benar tidak ada. Bu, Ibu, Bu, di mana Bu? Tapi tak ada jawaban dari siapapun. Hingga aku kembali merasa takut dan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. Namun saat aku masuk ke dalam, alangkah terkejutnya saat aku melihat ada jejak kaki itu muncul kembali di lantai klinik. Astagfirullah, astagfirullah, ucapku yang waktu itu kaget.
Di momen ini, aku semakin ketakutan dan langsung menutup pintu. Aku kunci pintu itu rapat-rapat. Kali ini aku tidak membersihkannya. Aku langsung melompat ke sofa dan buru-buru untuk tidur. Tak lupa badanku aku tutup dengan selimut. Aku terus saja berdoa. Dan saat aku berdoa ini, aku mendengar, "Bu Bidan, saya kapan diperiksanya?" Terdengar suara seorang wanita dari dalam ruangan periksa. Aku semakin terkejut. Suara itu tampak seperti suara wanita yang tadi di depan klinik. Kok suaranya bisa ada di ruangan periksa? Aku mulai ketakutan karena kurasa ini sudah tidak masuk akal. Setelah menghilang, kini tiba-tiba wanita itu malah terdengar ada di ruangan periksa. Aku yakin ada yang tidak beres. "Bu Bidan, ayo periksa saya, Bu," katanya lagi berucap. Karena penasaran, aku coba bangkit. Bodohnya aku malah berjalan untuk mengecek ke ruangan periksa. Aku berjalan dan memegang gagang pintu ruangan tersebut. Terlihat tanganku masih gemetar. Napasku juga sudah tidak karuan karena saking takutnya. Pelan-pelan pintu kubuka dan aku melihat ke dalam. "Ayo periksa, Bu. Takutnya bayi saya ikutan mati." Mati? Ucapku yang waktu itu sempat bingung dengan ucapan wanita tersebut. "Maksudnya gimana, Bu?" "Iya, Bu Bidan. Takutnya bayi saya ikut mati kayak saya." Di situ aku langsung kaget. Dan tak berapa lama, wajah wanita itu berubah. Wajahnya menjadi menyeramkan. Kulitnya putih pucat seperti mayat. Bagian matanya menghitam. Dan pupil matanya mengecil melotot ke arahku. Sekujur badanku waktu itu langsung benar-benar lemas. Aku bingung harus bagaimana. Wanita itu terus menatapku dengan senyuman yang lebar. Ia lalu menunjukkan gigi-giginya yang tampak menghitam. Bu Bidan, periksa saya, Bu." Setan! Aku lalu berteriak saking ketakutannya. Langsung aku berlari kembali untuk keluar. Namun waktu itu kunci buat pintu depannya, karena saking panik aku lupa simpan di mana. Di situ aku bingung. Aku masih melihat sekeliling. Akhirnya aku memutuskan untuk bersembunyi di sofa. Kututupi badanku dengan selimut. Aku masih menangis ketakutan waktu itu. Aku masih ingat kuncinya aku simpan di mana. Jelas-jelas ketika aku tutup pintu, kuncinya memang aku cabut. Mungkin saking panik, aku lupa kunci itu aku simpan di mana. Bu Bidan. Sini Bu Bidan. Aku coba tutup telingaku supaya suara dari sosok perempuan itu tidak terdengar. Namun semakin aku coba tutup, suara itu makin terdengar jelas. Hingga akhirnya aku tidak tahan. Dan saat aku melihat, ternyata kunci itu ada di bawah sofa. Bergegas aku langsung ambil kunci itu dan melompat dari sofa menuju pintu depan. Aku buka pintu kunci tersebut. Malam itu aku nekat pulang sendirian di tengah malam. Aku benar-benar berlari waktu itu. Aku masih lihat sekeliling, berharap ada orang yang lewat dan bisa aku mintai pertolongan. Aku terus saja berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Namun suaraku seperti tak ada yang mendengar. Parahnya lagi,
Ponselku ketinggalan di sofa. Jadi aku tidak bisa menghubungi siapapun. Posisi jalanan yang waktu itu minim dengan pencahayaan. Aku terus saja berlari. Hingga tak berapa lama di depan, tepat di bawah tiang lampu yang lampunya redup, aku kembali melihat sosok wanita itu. Wanita itu sudah berdiri di bawah tiang. Kepalanya dia tundukkan. Aku langsung menghentikan langkahku. Tak berapa lama dia langsung menoleh ke arahku. Bu Bidan, kok lari Bu Bidan? Astagfirullah, astagfirullah. Aku bingung harus bagaimana lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk berlari ke arah sebaliknya, yaitu ke arah ke klinik tempatku bekerja. Aku kembali berlari. Namun sayangnya, saat hendak sampai di klinik, sosok itu sudah berdiri di sana. Seakan dia melambaikan tangannya supaya aku terus menghampirinya. Aku langsung menghentikan langkahku. Bingung aku harus kemana waktu itu, karena tak ada jalan lain. Akhirnya dengan pasrah, aku berlari kembali ke arah rumah-rumah warga. Jarak dari klinik ke rumah warga itu memang cukup jauh, sekitar 500 meter. Aku pacu kakiku waktu itu. Aku berharap sosok itu tidak mencegatku di depan. Sekitar 200 meter setelah aku berlari, bodohnya aku coba nengok ke belakang. Dan saat aku menengok ke belakang, aku melihat sosok perempuan itu berjarak sekitar 15 meter dari tempatku berlari. Ia melayang sambil mengikutiku. Dan tangannya masih melambai-lambai seakan memanggilku untuk mendekat. Tolong, tolong. Aku coba teriak sekencang mungkin supaya ada yang mendengar teriakanku. Karena pandanganku menoleh ke belakang dan karena panik juga, akhirnya aku tidak tahu di jalan itu ada lubang dan membuat aku terpleset. Aduh. Kurasakan kakiku waktu itu sangat sakit. Kulihat kakiku sepertinya terkilir. Sosok perempuan itu terus saja mendekat. Bu Bidan, jangan ganggu, jangan ganggu. Aku salah apa? Aku di sini hanya bekerja, hanya ingin membantu warga desa. Kenapa kamu ganggu saya? Pergi, pergi. Aku terus saja berucap begitu, namun mataku tertutup karena aku takut melihat penampakan wujud sosok perempuan itu. Tak terasa air mata terus saja mengalir dari mataku. Hingga tak berapa lama aku tak mendengar lagi ada suara sosok wanita itu. Perlahan aku mulai membuka mataku. Dan kulihat sosok wanita itu sudah benar-benar tidak ada. Aku coba bangkit waktu itu. Walaupun kurasakan kakiku sebelah sangat sakit. Aku pasangkan kakiku untuk berjalan. Hingga akhirnya aku mulai melihat ada salah satu rumah warga. Di situ aku mulai berteriak kembali. Tolong, tolong, tolong. Hingga akhirnya warga yang rumahnya di pinggiran itu langsung keluar. Melihat kondisiku yang seperti itu, mereka langsung berlarian ke arahku. Saat warga mendekat, di situ aku langsung merasakan badanku lemas dan pandanganku langsung gelap. Di situ aku langsung tak sadarkan diri. Dan saat aku tersadar, aku sudah berada di salah satu rumah warga waktu itu. Kulihat beberapa warga sudah mengerumuniku. Aku coba bangkit waktu itu. Aku dibantu oleh salah seorang ibu-ibu di sana. Udah Bu, tenangin dulu.
Eh, di mana saya, Bu? Ini Ibu di rumah Bu RW. Oh, ini minum dulu airnya. Aku minum air dari gelas yang disodorkan oleh ibu-ibu itu. Kenapa ibu bisa nyampe kayak gitu? Aku lalu menceritakan peristiwa yang aku alami tadi malam. Namun para warga yang mendengar ceritaku, mereka sepertinya biasa-biasa saja. Mereka seperti tidak kaget dengan kisah atau cerita yang aku alami. Hingga tak berapa lama, Bu RW lalu menghampiriku. Bu, ini maaf sebenarnya mah. Sosok yang ibu lihat itu tuh dulu pernah menteror warga desa. Jadi beberapa tahun yang lalu ada seorang warga desa. Dia kondisi waktu itu sedang hamil. Nah, sore hari dia hendak mencuci karena suaminya waktu itu sedang bekerja di desa sebelah. Orang tuanya waktu itu tidak tahu bahwa anaknya pergi ke dekat sungai mencuci. Dan saat ke dekat sungai, dia terpeleset, jatuh. Kepalanya menghantam batu. Dia baru ditemukan oleh salah satu warga yang hendak mencuci juga. Namun sayangnya, nyawanya sudah tidak ketolong. Nah, setelah kejadian itu, dia sering mendatangi rumah-rumah warga. Apalagi dulu di sini sebelum ada bidan, buat membantu proses melahirkan, itu hanya dibantu oleh dukun beranak. Nah, dukun beranak itu dulu sering diteror. Hingga akhirnya dukun beranak itu pindah desa. Beberapa tahun kemudian, tiap ada bidan baru yang mengisi desa ini, pasti didatangi. Khususnya kalau malam. Makanya kan dulu RW bilang, kalau bisa ibu jangan jaga di klinik sampai malam. Biar aja kalau ada yang darurat nanti nyusul ke rumah ibu. Gak ke klinik. Masalahnya kalau ada apa-apa kliniknya kan jauh dari rumah warga. Iya Bu, saya nggak tahu kalau akhirnya malah kayak gitu. Ya udah sekarang mah kan ibu sudah tahu. Ya udah nanti itu kakinya diobatin dulu. Iya Bu, kayaknya terkilir. Nanti diantar aja ke tukang urut. Setelah kejadian itu, aku tak berani lagi untuk jaga di klinik sampai malam hari. Hingga 2 tahun kemudian, warga di sana akhirnya mengajukan untuk membangun klinik di dekat rumah-rumah warga. Jadi klinik yang dulu tempat aku bekerja itu diratakan oleh tanah karena memang kondisinya jauh dengan pemukiman. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silahkan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.